Manusia yang pada awalnya hidup satu dengan Tuhan harus terputus akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa mengakibatkan semakin jauhnya kesatuan manusia sebagai ciptaan dengan Dia Sang Pencipta. Hidup manusia yang semula baik berubah menjadi lebih buruk. Semakin lama kehidupan manusia semakin jauh dari Allah, hingga Allah sendirilah yang berinisiatif untuk merubah kehidupan manusia itu sendiri. Kehadiran Sang Juru Selamat manusia yang melepaskan manusia dari belenggu dosa hingga memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Kedatangan Sang Juru Selamat ini sudah dinubuatkan oleh para nabi di masa Perjanjian Lama dengan kedatangannya pada masa Perjanjian Baru hingga dirasakan sampai pada masa ini. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Hei Yusuf, bukankah kamu dan Maria belum menikah dan masih tunangan saja? Ya benar, Maria adalah tunanganku. Saya sudah melihatnya mengandung. Bagaimana mungkin seorang yang belum menikah bisa mengandung? Apa jangan-jangan dia... Tidak mungkin Maria melakukan hal seperti itu. Apakah aku harus menceraikan Maria? Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, Allah menyertai kita. Setelah mengambil Maria sebagai istrinya, Yusuf kemudian hidup damai bersama dengan Maria. Kemudian ketika Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem, dalam perjalanannya tibalah waktunya untuk Maria melahirkan. Mereka mencari tempat untuk Maria melahirkan dan mendapat tempat di kandang domba. Akan kuberi namanya Yesus. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami sudah melihat bintangnya di sebelah timur. Apa? Raja Mesias sudah lahir? Kami tidak tahu, tanya saja kepada prajurit. Mungkin mereka tahu. Tuanku, saya mendapatkan kabar dari orang-orang Majus. Mereka bertanya tentang kelahiran raja orang Yahudi. Apa? Aku adalah raja di sini. Tidak ada yang bisa menggantikanku. Cepat, panggil imam besar. Baik, Tuan. Tuanku, berdasarkan kitab para nabi, dia lahir di Betlehem di tanah Yehuda. Karena ada tertulis, di Betlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah
akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Pergilah ke orang Majus, sampaikanlah, selidikilah setelah menemukannya, sampaikan kepadaku, dan aku akan menyembahnya juga. Janganlah kamu kembali dan memberitakan apa yang sudah kamu lihat kepada Herodes, karena sesungguhnya ia melakukan tipu muslihat dan memiliki niat yang buruk kepada raja yang baru lahir tersebut. Sesungguhnya dalam tidurku, aku diperingatkan untuk tidak kembali kepada Raja Herodes. Mungkin itu tanda bagi kita. Mari kita pulang ke negeri kita dengan jalan yang lain. Dasar orang-orang Majus, aku telah ditipunya. Pengawal, pergi dan bawa pasukan, dan segera pergilah ke Bethlehem dan bunuh para bayi yang berumur di bawah 2 tahun, dan pastikan tidak ada yang hidup. Baik, Tuan. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Maria, bangunlah. Malaikat berbicara kepadaku melalui mimpi. Marilah kita pulang ke tanah Israel. Setelah Yusuf mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, mereka menjadi takut pergi ke sana. Kemudian mereka pergi ke daerah Galilea dan tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah peristiwa kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat dunia.